Anda kan pernah lab beton kan? Iya, pernah Bapak. Nah, itu kan terakhir kan itu ada uji tuh kuat tekannya. Iya. Nah, itu di waktu dicatat kuat tekannya itu bilangan bulat atau ada berapa angka di belakang koma? Misalnya begini, Anda mix desain beton, Anda misalnya K 250. Atau Anda pakai F aksen C. Hah? Itu seingat saya itu 2 angka di belakang koma Bapak untuk hasilnya. Iya, pakai yang K atau pakai yang F aksen C, Mas? Pakai mutu K. K ya? Oke, Iya, jadi Bapak. misalnya dua angka di belakang koma ya. Jadi taruhlah ketika Anda desainnya K250. Nah, kemudian Anda tes ya. Ini hasil tes. Itu misalnya kalau 2 angka di belakang koma berarti ketemunya bisa jadi K255,45. Ya. Nah, ketika kita membuat batas kelas, berarti kita harus menggunakan 3 angka di belakang koma. Sehingga nanti tidak ada yang jatuh pas di 2 angka di belakang koma di sini. Dengan kita mengambil setengahnya ya, setengah. Jadi misalnya batas kelasnya berarti K255, K-nya misalnya dimulai dari batas kelasnya, taruhlah yang paling bawah itu ketemu ada yang 240 ya. Berarti K239 ya, koma 005. Nah, ini jadi batas bawah. Nanti kalau intervalnya misalnya ketemunya, tapi angkanya sih buat gini aja supaya gampang, 235. Ini kan kita yang tentukan sendiri batas bawah. Yang penting nanti ini masuk data kita yang paling kecil. Kalau misalnya interval kita 20, ya berarti batas atasnya itu ketemunya K255,005. Nah, batas atas ini kemudian menjadi batas kelas untuk kelas berikutnya. Jadi nanti batas atas kelas kedua itu dia K275,005. Jadi 3 angka di belakang koma ini maksudnya adalah untuk menghindari jangan sampai ada angka yang pas 2 angka di belakang koma, dia jatuh pas di batas kelas. Karena kalau jatuh pas di batas kelas kan tentunya kita bingung. Mau dimasukkan di kelas yang sebelumnya atau di kelas yang setelahnya. Ya, jadi itu maksudnya mengapa kita harus mengambil satuan nilai batas kelas sebagai setengah dari satuan ukurannya. Jadi ini untuk menghindari jangan sampai ada yang jatuh di antara 2 batas kelas. Kemudian kita menentukan nomor kelas ya. Jadi nomor kelas itu ditentukan berurut saja ya dari
batas terkecil sampai terbesar dengan kita menggunakan angka Arab ya, 1, 2 dan seterusnya. Nah, gunanya nanti adalah untuk memberikan nama pada setiap kelas sehingga mudah untuk kita bisa lihat kembali. Kemudian yang kelima itu adalah kita menentukan titik tengah kelas ya. Kita hitung dengan rumus titik tengah kelas itu kita bisa dapatkan dari batas atas kelas yang bersangkutan ditambah dengan batas bawahnya dibagi 2. Atau batas kelas yang kita mau tentukan itu sama dengan batas kelas sebelumnya ditambah dengan intervalnya. Ya, jadi kita tentukan titik kelasnya. Kemudian yang berikutnya itu adalah kita mempersiapkan formulir tabel frekuensi. Jadi ada nomor, ada kelasnya, ya, ada batas kelas, kemudian ada titik tengah kelas, ada tali frekuensi, kemudian ada frekuensi. Nah, nanti kita bisa lihat di sini penggunaannya itu seperti apa, ya. Jadi ini nanti akan ada nomor 1. Misalnya kelasnya tadi kita kasih range tadi, ya. Kemudian batas kelasnya kita tulis ini batas bawahnya. Titik tengahnya ini berapa. Nah, tali frekuensi itu nanti data kita akan lihat satu-satu, kemudian dia masuk di kelas mana. Kemudian tali frekuensi itu kan turus itu ya, kayak anggap pemilu itu 1, 2, 3, 4 silang, 5 satu ikat ya. 1, 2, 3, 4 silang, 5 satu ikat. Nah, kemudian nanti frekuensinya itu berapa. Ya, nanti akan kita lihat di contohnya. Nah, ini tadi yang saya katakan mendapatkan tali frekuensinya ya, kita baca data satu demi satu, kemudian kita tulis pada kolom ya bahwa data itu masuk di kelas yang mana, tentunya dengan menggunakan tanda tali atau turus ya, yang ditulis pada tabel frekuensi. Tentunya setiap grup itu akan terdiri dari 5 tanda turus. Grup turus ini ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dari situ kita bisa menghitung frekuensinya berapa ya. Kemudian kita isi pada kolom frekuensi dengan kita menghitung banyaknya turus frekuensi yang tercatat. Kemudian yang ke-9 kita akan bisa dapatkan total frekuensi yang mana ini akan kita menjumlahkan seluruh frekuensinya. Yang mana hasilnya nanti harus sama dengan banyaknya data. Jika tidak sama berarti ada kesalahan ya pada saat kita memasukkan datanya. Berarti ada data yang kelewatan atau data yang 2 kali kita hitung. Kemudian kita menuliskan keterangan-keterangan yang lainnya ya. Mulai dari hari atau dan tanggal, produknya apa, ini data apa ya, misalnya data kuat tekan beton ya dan seterusnya. Nah, kalau tabel frekuensi itu sudah ada, kemudian kita menggambar histogram. Ya. Kita buat dulu sumbu horizontal, tentunya ini dibuat dengan skala ya yang merupakan ukuran dari data yang ada pada tabel.
Kemudian panjang sumbu horizontal itu kita sesuaikan dengan jumlah intervalnya. Dengan kita menyisakan ruang yang kosong pada sisi kelas pertama dan kelas terakhir. Kemudian kita buat sumbu vertikal di sebelah kiri ya. Nah, panjangnya itu berdasarkan skala frekuensinya. Jadi kalau misalnya frekuensi yang setelah Anda itu yang paling tinggi 10, berarti nanti sumbu sebelah kiri itu taruhlah 11. Ya. Yang jelas ini nasihatnya adalah tinggi kelas ya dengan frekuensi maksimum itu sebaiknya 0,5 sampai dengan 2 kali jarak antara nilai maksimum dan minimum pada sumbu horizontal. Kemudian kita tandai sumbu horizontal dengan nilai batas interval kelas ya atau dengan nilai titik tengah kelas. Kemudian yang berikutnya Kemudian yang berikutnya itu adalah kita menggunakan interval kelas sebagai garis datar. Ya. Kemudian kita mulai menggambar segi 4 yang tingginya sesuai dengan frekuensi dari kelas tersebut. Kemudian kita nanti gambar garis putus-putus pada grafik ya yang merupakan nilai rata-rata dari data dan garis putus-putus lainnya yang nanti akan menggambarkan batas spesifikasi. Nah, pada daerah yang kosong nanti kita bisa menuliskan keterangan yang lain ya, misalnya jumlah data, nilai rata-rata populasi. Ingat ya, nilai rata-rata populasi, bukan nilai rata-rata sampel. Kemudian deviasi standar populasi, ya bukan deviasi standar sampel. Kemudian nama histogramnya apa, batas bawah spesifikasi itu apa, ya lower specification limit, kemudian batas atas spesifikasi itu berapa atau upper specification limit kalau ada ya. Tapi kalau beton itu ya cuma lower saja. Ya tidak ada batas atas. Kemudian interval kelas atau titik tengah kelas ya, frekuensi dan lain-lain. Nah, ini ada contoh pembuatan dari histogramnya. Jadi ada data seperti ini ya. Data pemeriksaan sampel diameter baja tulangan ulir D16. Jadi dia kumpulkan di sini ada 30 sampel yang diuji ya. Kemudian diameternya itu diukur. Ada yang 15,53, ada yang 16,52, ada yang 15,49 ya. Jadi ke 30 sampel itu diukur, ketemu datanya seperti itu. Yang pertama kita lakukan adalah kita membuat tabel frekuensi ya. Kita menghitung dulu kisaran atau range. Kita pakai rumus yang tadi ya. Yang paling tinggi dari data tadi itu berapa, yang paling rendah itu berapa. Kita bisa lihat ke data di sini. Nah, kita temukan yang paling tinggi itu ini ya. 16,68. Yang paling rendahnya itu ini
ya 15,49. Ya, berarti range-nya itu akan kita dapatkan dari nilai yang paling tinggi tadi 16,68 kita kurangi dengan nilai yang paling rendah 15,49. Maka kita akan mendapatkan range-nya itu adalah 1,12. Ya, 1,19. Nah, kemudian kita menentukan yang namanya interval kelas atau H. Nah, tadi sudah ada rumusnya, interval kelas atau H kita dapatkan dari R per K. Karena datanya yang kita ambil itu kurang dari 50, hanya 30 saja, maka berdasarkan ketentuan dari Kaoru Ishikawa, kita ambil K-nya itu adalah 6. Ya, berarti interval kelasnya itu adalah 1,19 kita bagi 6, maka kita ketemu interval kelasnya adalah 0,1983. Kita bulatkan dia menjadi 0,2. Jadi H-nya itu adalah 0,2. Nah, kemudian kita menentukan batas kelas. Ya. Nah, batas kelas BB1 itu adalah 15,485. Kenapa 15,485 diambil? Ya? Yang pertama, dia sudah bisa memasukkan batas bawah. Ya, jadi batas bawah ini kan 15,49. Kalau 15,485 berarti 15,49 ini sudah masuk. Kenapa 3 angka di belakang koma? Ya, karena data yang kita kumpulkan itu 2 angka di belakang koma. Sehingga nanti tidak ada data yang berada pas di perbatasan antara 2 kelas. Kalau batas bawahnya itu sudah kita temukan, BB1 ini maksudnya batas bawah kelas 1 ya, atau kelas yang pertama, maka batas atasnya tadi rumusannya adalah batas bawah kita tambah dengan intervalnya. Berarti 15,485 kita tambah dengan 0,2 berarti batas atasnya kelas yang pertama itu adalah 15,685. Nah, batas atas kelas yang pertama ini kemudian menjadi batas bawah untuk yang kelas kedua. Batas atas kelas kedua, batas bawahnya ini ditambah dengan intervalnya. Ya. Begitu seterusnya, sampai nanti ada 6 kelas. Nah, nanti kita bisa lihat di sini, di tabel di sini, kalau sudah dihitung, ya. Nah, ini ya. Ini batas kelasnya. 15,485, 15,685, ini menjadi batas bawahnya, ditambah intervalnya 0,2 jadi 15,885 ya, dan seterusnya. Ini sampai ketemu memang ada 6. Ya.
Kemudian kita menentukan nomor kelas ya, itu seperti biasa angka Arab ya. Ini sudah tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita menentukan titik tengah kelas ya, batas atas ditambah batas bawah kita bagi 2. 15,685 tambah 15,485 kita bagi 2 ketemu 15,585. Ini titik tengah kelas yang pertama. Nah, titik tengah kelas yang kedua nanti batas atasnya tambah batas bawahnya kita bagi 2 lagi, atau titik tengah ini kita tambahkan dengan interval kelasnya. Ya. Nah, di sini kita bisa temukan titik tengah kelasnya itu begini. 15,585 sama tuh kalau kita tambah H kan kita tambah 0,2. 15,785. Kita tambah 0,2 lagi 15,985. Atau bisa juga ini 15,885 ditambah 16,085 kita bagi 2. Kan ketemu angka ini. Ya, itu adalah titik tengah kelas. Kemudian kita mempersiapkan formulir tabel frekuensinya. Ya, seperti ini tadi ya. Formulir tabel frekuensinya. Kemudian kita mendapatkan tali frekuensi. Berarti datanya nanti akan kita satu persatu kita lihat. Ya, misalnya ini tadi datanya di slide 10 ya. Oh sorry. Datanya di slide 9. Nah, datanya tadi kan seperti ini. Ya. Nah, kita cek 15,53. Dia masuk di kelas mana? Ya. Jadi 15,53 ini dia masuk ke kelas kelas 1 misalnya ya. 15,53 tadi kan berarti kita kasih turus 1. Ya. Kemudian kita lihat lagi. Data yang kedua 15,65. Ini dia masuk di kelas mana? Jadi satu persatu data dilihat dia masuk di kelas mana. Kemudian kita buatkan turusnya ya. Kita buatkan turusnya seperti ini. 1, 2, 3, 4. Ini saya tidak bisa bikin garis miringnya ya. Kan biasa kan, biasa kan 1, 2, 3, 4 miring gini 5 kan. Nah ini karena saya pakai komputer, saya pakai huruf L saja baru kemudian saya coret. Ya. Seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah masing-masing kita mendapatkan frekuensinya. Jadi frekuensinya kan tentunya dari sini kan kelihatan, oh ini ada 6, oh ini nomor kelas kedua ada 7, kelas ketiga ada 6, dan seterusnya. Nah, yang jelas totalnya nanti itu harus 30, harus sama dengan jumlah datanya. Mencari total frekuensi ya, saya sudah tunjukkan tadi. Kemudian kita menulis keterangan-keterangan dari tabel frekuensinya ini ya.
kapan datanya diambil, nomor batch-nya berapa, jumlah sampelnya berapa, apa yang diperiksa, ukurannya berapa, QC-nya atau orang yang memeriksanya itu siapa, yang mengambil data ini siapa. Nah, kalau ini sudah sini tabel frekuensinya ya, bentuknya seperti ini. Nah, kalau tabel frekuensinya sudah selesai, maka kita sudah bisa menggambar histogramnya. Nah, ini saya gambar dengan Microsoft Excel ya. Microsoft Excel. Nah, ini yang tergambar di sini adalah titik tengah kelas. Ini titik tengah kelas itu di sini. Batas kelasnya itu yang ini. Jadi ini tadi kan ada 6 kelas ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini titik tengah kelasnya itu di sini. Nah ini kelas yang pertama tadi frekuensinya jumlahnya ada 6. Kelas yang kedua frekuensinya tadi ada 7. Ya, dan seterusnya. Nah kemudian kita menggambarkan posisi dari rata-rata populasi. Tapi ini harus kita hitung dulu nanti. Rata-rata populasinya berapa, deviasi standarnya itu berapa. Tetapi LSL dan USL kita dapat dari standar. Jadi kalau standar dari baja tulangan, itu biasanya itu kan toleransinya kan plus minus 5. Maaf, plus minus 0,5 mili. Ya. Yang kita periksa ini kan diameter 16. Berarti kalau minus 0,5 itu dia tinggal 15,5 plus, atau kalau dia plus 0,5 berarti dia menjadi 16,5. Ya, jadi LSL dan USL itu didapat dari standar atau ketentuan. Nah, ini tentunya penggambarannya pakai skala. Berarti kalau 15,5 diskalakan di sini itu berapa? Kalau 16,5 diskalakan di sini itu berapa? Nah, ini adalah titik tengah kelas. Titik tengah rata-rata dari datanya, ya, dia berada pas di tengah-tengah sini, 16,005. Nah ini rata-rata populasinya berapa, kita harus menghitung dengan bantuan tabel seperti ini, ya. Jadi ini ada batas kelasnya tadi, ini ada titik tengah, ini ada frekuensinya. Nah yang pertama itu adalah kita menghitung dulu U-nya ya. Jadi untuk bisa masuk ke rumus nilai rata-rata populasi, beda ya nilai rata-rata populasi dengan sampel ya. Kalau nilai rata-rata sampel, Anda tinggal jumlah data tadi total, kemudian Anda bagi 30. Tapi itu rata-rata dari sampel. Ya. Nah, kalau rata-rata populasi, jadi sampel itu kan hanya menggambarkan rata-rata dari sampel yang Anda ambil. Tapi kalau dari sisi rata-rata populasi, itu berarti sampel yang Anda ambil tadi itu mewakili dari semua populasi yang diproduksi.
Ya, jadi yang kita hitung itu adalah rata-rata populasi, bukan rata-rata sampel. Nah, rumusannya ini, ya, mu sama dengan A kecil tambah H dikali jumlah U kali F dibagi dengan N. Kalau rata-rata sampel itu biasanya kan X ya, X terus tanda garis di atasnya ya, X bar ya. Tapi kalau rata-rata populasi itu lambangnya itu mu. Nah, supaya bisa mengisi nilai ini ya, berarti kita akan dibantu dengan tabel seperti ini. A-nya sendiri itu adalah titik tengah kelas di mana U-nya itu sama dengan 0. Nah, ini juga jadi masalah nih karena dia genap ya. Ini cuma jadi 0 itu sebenarnya titik tengah ya, atau grafik batang grafik yang berada di tengah. Nah, kebetulan contohnya ini karena dia genap, ya nolnya itu diletakkan saja di sini. Kemudian yang ke atas itu negatif, yang ke bawah itu positif. Ya. Kemudian ini semua dikuadratkan. Minus 3 dikuadratkan 9. Minus 2 dikuadratkan 4, dan seterusnya. Kemudian U dikali F, ya, 6 dikali minus 3. 7 dikali minus 2, dan seterusnya. Kemudian ada juga, kemudian ditotalkan ya. UF ini ditotalkan menjadi minus 27. Kemudian nanti ada U kuadrat kali F, tapi ini nanti dipakai kelihatannya untuk menghitung deviasi standar dari populasi. Nah, deviasi standar itu apa? Deviasi standar itu nanti yang akan melihat penyebaran data. Jadi semakin tinggi deviasi standar, ya, itu berarti datanya itu sebarannya semakin besar. Sehingga bisa kita katakan variasinya semakin tinggi. Ya. Semakin kecil deviasi standar itu berarti menunjukkan bahwa memang variasi dari produk itu juga semakin kecil. Nah, kalau kita sudah dapat rumusan ini, berarti kita sudah bisa masukkan titik tengah kelas di mana U itu sama dengan 0, itu adalah 16,185. Kemudian interval kelasnya tadi atau H itu 0,2. Kemudian jumlah UF-nya itu adalah negatif 27. Jumlah datanya sendiri adalah 30. Sehingga kita dapatkan rata-rata populasinya adalah 16,005. Nah, U ini adalah tanda di mana angka itu meningkat atau menurun ya. Jadi di sini ya, dia ada yang meningkat ya. Ada yang menurun. Jadi ini dia naik, kemudian dia turun. Ini ya, ini dia naik, dia turun. Maksudnya U itu yang ini, U tanda angka meningkat atau menurun. Yang jelas penempatan 0 ini biasanya di tengah ya, di tengah.
Oke, kemudian berikutnya adalah kita menghitung standar deviasi populasi ya, tentunya dengan bantuan rumus-rumus tadi, maka lambangnya ini adalah tau ya. Ini tau atau sigma bacanya ya. Tau sama dengan H dikali akar dari jumlah U kuadrat F dikurangi jumlah U kuadrat dipangkatkan 2 dibagi N kurang 1. Nah ini angka-angkanya kita sudah dapatkan tadi kan, H 0,2, jumlah dari U kuadrat F tadi saya tunjukkan 105, kemudian U kali F tadi minus 27 dikuadratkan dibagi 30. Kemudian dibagi lagi 30 kurang 1, ini diakarkan. Maka kita akan mendapatkan 0,334. Ya, ini penjelasan dari tabel-tabel ini tadi ya, yang saya kira tadi saya sudah jelaskan di awal. Nah, selain kita bisa membuat histogram, yang paling penting sebenarnya adalah kita bisa mengenal tipe-tipe dari histogram itu, ya. Jadi histogram itu sebenarnya ada berapa tipe sih, ya. Tipe dalam artian bentuknya itu modelnya seperti apa dan ya nanti kira-kira dia itu bisa menunjukkan apa ya dari tipe histogram. Nah ini adalah tipe yang umum ya, yang memang dia mengikuti kurva distribusi normal. Ini tipe yang sebenarnya sangat diinginkan dari semua data. Ya. Dia mengikuti ya ini data yang paling ideal ya, jadi terjadi di tengah kemudian menurun ke kiri dan ke kanan secara simetris. Kemudian yang berikutnya seperti ini namanya tipe sarang tawon atau multi modal. Jadi bentuknya ini tidak normal. Ya, di mana setiap kelas lainnya mempunyai frekuensi yang rendah. Nah, tipe ini biasanya terjadi karena jumlah unit data dalam kelas itu terlalu bervariasi. Nah, dicek kembali cara pengukurannya bagaimana, pembulatannya bagaimana, atau bermasalah di
bilangan pengali satuan ukuran. Tapi kalau misalnya semuanya sudah dicek, semuanya sudah benar, ya berarti memang histogram itu menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Oke, kemudian ini yang tipe miring positif, ya dia turun. Kalau di kanan yang tinggi berarti dia miring negatif. Jadi rata-ratanya itu berada di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Sementara frekuensi yang lain itu berkurang ya secara drastis dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Jadi bentuknya itu tidak normal ya atau tidak simetris. Nah ini bisa saja terjadi bila batas bawah atau batas atas dikendalikan secara teorisis dengan nilai spesifikasi. Bila lebih rendah atau lebih tinggi dari nilai tertentu ya, yang sebenarnya tidak terjadi. Jadi kalau seperti ini ada kemungkinan data yang dikumpulkan itu dipilih-pilih. Tidak diambil secara acak. Ya, sehingga bisa membentuk kurva yang seperti ini. Kemudian ini sebaliknya ya tipe yang tanjakan. Nah ini sama dia turun juga, tetapi ini sangat drastis. Ya. Nah ini kalau betul-betul kita melakukan penyaringan datanya. Jadi yang dipilih itu memang hanya sampel-sampel yang baik saja. Yang kecil itu dibuang. Nah ini bisa terjadi akhirnya di histogramnya itu terlihat seperti ini. Kemudian yang berikut, ini ada yang namanya tipe bukit ya. Jadi frekuensinya itu membentuk bukit. Jadi jumlah di setiap kelasnya itu hampir sama. Nah kalau ada kejadian seperti ini, maka data itu perlu distratifikasi kembali ya. Atau dibagi-bagi kembali. Kemudian ada yang seperti ini juga ya, puncaknya itu ada dua. Kita lihat satu di sini ya, atau biasa kita sebut dengan bimodal ya. Ini frekuensi rendah itu terletak di tengah kisaran dan ada puncak pada kedua sisinya. Nah ini biasanya terjadi karena beberapa kelompok data dengan riwayat yang berbeda itu diambil secara bersamaan. Jadi bisa jadi contoh diambil ada pemeriksaan diameter 16, ada juga pemeriksaan diameter 19 misalnya. Jadi data-datanya itu tercampur. Nah bisa jadi akan muncul histogram yang tipenya seperti itu. Nah ini ada juga tipe yang namanya puncak terisolasi ya. Jadi ini dia sudah bagus begitu sebenarnya ya. Tetapi ternyata ada data kecil ya yang muncul sendiri. Dan ada kelas yang kosong. Ya berarti ini bisa jadi ada masukan kecil data dari data lainnya. Ini memang bisa dikarenakan karena memang prosesnya yang betul-betul tidak normal, ataukah memang terjadi kesalahan pada saat kita melakukan pengukuran. Nah ini bagaimana caranya kita menginterpretasi histogram ya, berdasarkan batas spesifikasinya yang saya tadi katakan LSL dan WSL. Yang paling bagus ini seperti ini ya. Ini histogram betul-betul dia memenuhi spesifikasi. Ya jadi semua datanya masuk di dalam rentang lower spesifikasi limit dan upper spesifikasi
limit. Nah, ini yang diinginkan dan keadaan ini memang harus terus dipelihara. Yang kedua, bentuknya seperti ini masih mirip, tetapi LSL dan USL-nya ini terlalu mepet ya, dengan batas bawah kelas pertama dan batas atas kelas terakhir. Nah, kalau terjadi seperti ini, maka prosesnya itu sudah harus mulai diperbaiki ya, untuk kita mengurangi variasi yang terjadi. Nah, kalau seperti ini variasinya sudah terlalu lebar ya, terlalu lebar sehingga dia langsung mepet ke LSL dan USL. Nah, ada juga yang bentuknya seperti ini. Nah, ini sama nanti dengan punya kita. Dia betul-betul sudah tidak, produknya itu sudah ada yang tidak memenuhi spesifikasi. Karena dia sudah keluar dari batas spesifikasi. Ya, ini titik tengah kelas terlalu ke kiri. Ya, terlalu ke kiri. Nah, ini solusinya nanti kita harus menggeser atau membawa titik tengah kelas ini ke kanan lagi supaya dia pas berada di tengah. Nah, ini lebih parah lagi ya, itu sebaran datanya terlalu besar. Dia sudah melewati LSL maupun USL ya. Nah, hal ini tentunya sudah pasti membutuhkan tindakan perbaikan untuk mengurangi variasi yang terjadi. Nah, ini gabungan dari C dan D ya. Proses dan produk sangat tidak memenuhi spesifikasi ya, sehingga dibutuhkan tindakan untuk kembali membawa atau mengurangi sebaran datanya. Jadi titik tengahnya itu betul-betul dibawa kembali ke tengah batas dari batas bawah dan batas atas. Oke, saya kira itu ya materi tentang histogram. Ada yang mau ditanyakan, silahkan kalau ada. Ini sebenarnya bukan LSL atau WSL-nya ini yang bergeser-geser ya. Harusnya USL dan LSL-nya itu tetap ya. Tetapi yang bergeser-geser itu adalah histogramnya ya. Cuma ini karena saya gambarnya agak sulit, makanya jadinya seperti ini ya. Harusnya LSL dan USL ini tetap. Nah, histogramnya ini yang membesar ya, yang menunjukkan memang sudah terlalu bervariasi. Ini silakan kalau ada yang mau ditanyakan sambil saya coba perbaiki. Tapi sulit ini kayaknya kalau diperbaiki. Kalau ya silakan. Ya, Jazilan ya. Monggo, Mas. Permisi Bapak, izin bertanya. Saya selaku penanggung jawab mata kuliah PMP ini, kan tadi kelas A join lewat link. Nah, apakah perlu presensi manual atau udah di absen ya Pak? Enggak, nanti absennya itu tetap dikirim ke email saya. Jadi udah ke-record gitu ya Pak? Iya, nanti bisa ke-record. Nanti terkirim ke email saya. Baik, terima kasih Bapak. Ya, saya kira kamu mau tanya materinya. Ya, nanti biasanya ter-email ke saya. Oke, silakan kalau ada lagi. Jadi
Silakan. Tidak ada ya, cukup jelas berarti ya penjelasannya ya. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, baik. Kalau semuanya sudah jelas, saya akhiri pertemuan kita di sore ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ya, Pak. oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.